Makanya kami bertahankan Allah yang kasih hidup kami di sini. Kita PAD itu bukan sedikit. 2 minggu saja itu ratusan juta masuk di Kabupaten Raja Ampat untuk bagi masyarakat yang ada ini. Dalam usaha homestay itu 2 minggu. Kalau 1 bulan berapa? Mau data, kami bisa kasih data. Jadi tolong apa yang kami sampaikan hari ini, Bapak dorang tolong teruskan. Kami tidak tahu mau provinsi kah, mau pusat kah, dan Bapak dorang itu perwakilannya kami. Kami pilih Bapak dorang untuk kami. Kami pilih bupati untuk kami. Kenapa harus memilih orang lain? Tolong, hari ini kami datang dengan biaya kami sendiri. Kami pelaku usaha, bukan duduk manis. Kami juga cari uang kasih masuk di Kabupaten Raja Ampat ini. Kami tidak tinggal diam, walaupun kami masyarakat lokal. Makanya dari tadi saya bilang, Bapak Ibu dorang sama dengan kami. Tapi kamu pelaku pariwisata. Makanya kami bisa bicara. Apa? Tapi mereka buat homestay. Homestay itu untuk apa? Wisata datang tinggal dan lihat apa keindahan Raja Ampat. Kalau keindahan sudah tidak ada, itu tempat apa? Bapak dorang boleh pegawai, tapi kami masyarakat. Bukan pelaku homestay saja yang kami hidupi, tapi nelayan dan petani. Masyarakat lokal. 25 kali homestay kami beli, kami kasih uang untuk mereka. Itu kami, masyarakat lokal, yang punya usaha homestay. Kami bukan belanja di pasar itu dengan 1.000-2.000, tidak. Bukan. Ditanya, tanya di pasar sana. Satu homestay itu berapa yang belanja di pasar? Saya sendiri kemarin saya dapat 7 juta pakai belanja. Itu untuk 2 hari. Terus apa lagi yang kamu mau dari masyarakat? Masyarakat bisa hidup sendiri, jangan ganggu sudah, jangan ganggu. Tolong kami masyarakat kecil yang ada di kampung-kampung sana. Tolong. Tambang itu untuk 1-2 orang, tapi dampaknya itu untuk kita semua. Masyarakat yang nelayan pun kena dampak. Masyarakat yang tinggal saja sudah kena dampak. Kami pelaku usaha hotel pun kena dampak. Tidak ada turis yang mau datang. Terus apa? Bahari datang ke apa? Kabupaten Bahari itu untuk apa? Untuk datang ke itu 5 yang keluar dan coba-coba. Kami orang tua siapa saja yang di yang panjang. Makanya kami bisa bicara untuk tolak Raja Ampat karena kami punya visi 50 tahun ke depan Raja Ampat itu seperti apa. Kami tidak jalan mudah-mudah. Kami punya tujuan. Jadi tolong. Terima kasih. Selamat siang. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Kami sedang speak up terhadap lokasi tambang yang akan tepatnya di Pulau Manyefun dan Pulau Batang Pele. Oke, perkenalkan nama saya Patrick Nathanael Intamoni. Saya sebagai pemandu wisata yang ada di Raja Ampat. Pertama saya mau mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni kemarin. Dan hari ini 7 Juni Sabtu 2025 saya sedang berada di lokasi wisata Pianemo, yang mana mereka bilang masih baik-baik saja. Ya, ini masih baik-baik saja. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau misalnya tambang mulai bergerak di sini? Siapa yang bisa menjamin sustainable tourism? Siapa yang bisa menjamin lingkungan hidup dan menjamin alam di sini? Oke, hari ini juga Pak Bahlil, Menteri SDM, berkunjung ke GAK, di mana GAK bukan titik lokasi yang sedang kami speak up lewat aksi demo kami beberapa minggu lalu. Kami sedang speak up terhadap lokasi tambang yang akan tepatnya di Pulau Manyefun dan Pulau Batang Pele, di mana Pulau Batang Pele dan Pulau Manyefun merupakan kawasan suaka alam perairan Raja Ampat. Jadi suaka alam perairan Raja Ampat itu meliputi 5 pulau di sini: Manyefun, Waisilip, Bianci, Mutus, dan Nios Manggara. Oke, teman-teman bisa look the map bahwa Batang Pele ke arah Pianemo yang saat ini saya berdiri itu hanya berjarak kurang lebih 29 km, sangat dekat. Kemudian Batang Pele go to Wayak, Puncak Wayak, dan Fos Hiu, Black Tip Shark itu kurang lebih 55 kilo. Dan yang lebih miris lagi,
Batang Pele ke Pulau Yef Nabi yang merupakan bagian dari Kepulauan Meos Manggara yang masuk dalam suaka alam perairan Raja Ampat itu sangat dekat. Batang Pele ke Pulau Yef Nabi hanya 15 km. Di mana Pulau Yef Nabi merupakan cleaning stationnya ikan pari manta. Itu tempat di mana manta membersihkan diri dari kotoran, kulit mati, parasit, dan merupakan tempat makan dan juga perkembangbiakan baby manta, juga paus sperma. Jadi jelas kami bersuara kan, soalnya no viral no justice. Raja Ampat bukan hanya tentang destinasi wisata prioritas, tapi juga menyandang status sebagai UNESCO Global Geopark, kawasan konservasi perairan nasional dan pusat terumbu karang dunia. Ingat bahwa 70% spesies karang dunia ada di Raja Ampat. Jadi kami bersuara karena ini masuk dalam geopark, ini masuk dalam kawasan konservasi, ini masuk dalam suaka alam perairan nasional. Oke, saya mau bilang bahwa tidak ada healing di alam yang rusak. Pemerintah mohon bangun dari tidur. Kami punya bapak dan mama di sini. Masyarakat Raja Ampat adalah masyarakat yang mandiri. Kami buat, bapak mama kami buat speedboat, buat resort, itu menggunakan uang sendiri, bukan uang proposal kepada pemerintah dan DPR. Jadi teman-teman, saya harap bahwa kita kawal kasus ini sampai titik akhir. Kalau bisa memang harus tidak boleh, karena ini merupakan geopark teman-teman. Jadi kita kawal kasus ini, jangan sampai ada pengalihan isu nasional yang menutup kasus ini. Salam hormat buat Pak Presiden dan Pak Menteri SDM. Terima kasih dari Raja Ampat. Janggalojo! Papua bukan tanah kosong, tetapi hari ini orang Papua dikosongkan dari tanahnya, gitu ya. Sama lah kondisinya kayak kami Papua diberikan kekhususan lewat undang-undang otonomi khusus, tapi hak-hak kami diacak-acak begitu sama pemerintah Jakarta begitu. Soal ada kampanye All Eyes on Papua, itu kan dia mau kasih tahu bahwa di Papua ini ada apa begitu toh. Tidak baik-baik saja. Ya, kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Yang tadinya sebelum ada All Eyes on Papua juga saya pikir masyarakat Indonesia juga tahu bahwa Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja begitu. Memang itu tidak mudah, mungkin ringan sekali kita menyampaikan, tetapi itu butuh pekerjaan yang memang harus konsisten juga kita jalan terus. Karena kita sedang berhadapan dengan sistem, dengan tangan besi. Gue pribadi sebenarnya gue udah muak ya dengan narasi-narasi yang seakan-akan membuat Raja Ampat dan juga tambang nikel itu seakan-akan itu harus menjadi sebuah hal yang dilematis. Itu tuh nggak ada pembenaran untuk hal tersebut. Bayangkan ya, kalau cuma hanya mikirin dari sisi duit, dari sisi politik, dari sisi kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang terkait, nggak akan ada selesainya. Kita ini apalah? Kita ini cuma orang kecil lah ya, yang mungkin nih bisa aja dibungkam gitu dengan kekuatan-kekuatan kalian orang-orang yang berkuasa. Gue sebagai orang awam menilai bahwa kebutuhan dunia akan nikel memang meningkat karena memang kedepannya produsen-produsen barang-barang elektronik yang memakai baterai itu akan semakin meningkat. Dan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia. So, menurut kalian hubungannya ini apa? Obvious kan? Udah jelas kan? Wahai para petinggi, bosankah kalian kalau kami mengingatkan bahwa ada 75% spesies terumbu karang yang ada di Raja Ampat? Bosankah kalian kalau kita kasih tahu kalian bahwa ada ribuan spesies ikan di sana? Bosankah kalian kalau Raja Ampat itu rusak, bukan cuma Indonesia yang kehilangan, tapi juga dunia, karena itu akan mengganggu ekosistem. Gue yakin tim manajemen krisisnya para petinggi-petinggi ini lagi sibuk sekarang untuk membungkam tagar Save Raja Ampat. Hal yang bisa dilakukan adalah satu, meng-hire influencer, setelah itu buat narasi seakan-akan ini adalah hal yang dilematis. Kedua, dan ini adalah yang paling klasik adalah udah biarin aja orang-orang berbicara sekarang, lama-lama juga bosan, lama-lama juga hilang. Jadi mungkin kita bisa bahu-membahu untuk saling mengingatkan, supaya kalau misalnya nih berita ini reda, baru setelah itu tiba-tiba ada aktivitas-aktivitas tambang yang kita nggak tahu gitu. Please, teman-teman yang ada di sana, yang tinggal di Raja Ampat, please. Ya, speak up louder. Konteks siapa aja. Kita semua bisa bersatu untuk terus mengumandangkan Save Raja Ampat. Ramai-ramai bersuara soroti aktivitas tambang di Raja Ampat. Pemerintah menemukan sejumlah pelanggaran aturan lingkungan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri hingga anggota DPR bersuara menyoroti aktivitas tambang nikel tersebut. Pemerintah telah merespon penolakan tambang nikel di Raja Ampat. Berdasarkan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup ditemukan sejumlah pelanggaran. Ada 4 perusahaan tambang nikel Raja Ampat yang diawasi oleh pemerintah, yakni Kementerian LH menyebutkan 4 perusahaan itu telah mengantongi izin
usaha pertambangan. Namun hanya PT GN, PT KSM, dan PT ASP memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH. Hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. Kementerian LH menjabarkan PT ASP, perusahaan penanaman modal asing asal China, melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas 746 hektar tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa puluhan air limbah larian. Di lokasi ini KLH atau BPLH memasang pelang peringatan sebagai bentuk penghentian aktivitas. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut IOP nikel milik PT GAC Nikel diberikan sejak tahun 2017 dan mulai beroperasi pada 2014. Ia menyebut perusahaan ini juga telah mengantongi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Jadi dan IOP itu sekali lagi IOP produksinya 2017 katanya. Ia juga menegaskan lokasi tambang berada di Piainemo, bukan di kawasan destinasi wisata utama Raja Ampat dengan jarak sekitar 30-40 km dari kawasan tersebut. Sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus cross check karena di beberapa media yang saya baca ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Piainemo, itu pulau paling tengah Raja Ampat, ujar Bahlil.